Principally, it has never been my intention coming to Sarawak to make politics or anything like this. Sebuah perjalanan dan petualangan hidup dari seorang aktivis lingkungan yang berakhir tragis setelah dinyatakan menghilang secara misterius di hutan Borneo karena memperjuangkan hutan dan kehidupan suku Dayak. Bruno Manser. Ya, nama ini mungkin jarang terdengar di telinga kita. Namun siapa sangka, nama Bruno Manser adalah nama yang paling dikenal di Kepulauan Borneo, atau lebih tepatnya di Sarawak. Nama Bruno Manser sendiri sangat disanjung di Sarawak karena tindakan Bruno Manser yang pernah memperjuangkan nasib sebuah suku yang bernama Penan di sana. Fakta menariknya, Bruno Manser ini sendiri bukan orang asli yang berkewarganegaraan Malaysia, melainkan dia adalah seorang aktivis yang berasal dari Switzerland. Karena keberanian dan perjuangan hidup Bruno Manser untuk memperjuangkan nasib suku pribumi Penan ini, maka dia mendapat julukan yaitu lebih Penan daripada orang Penan sendiri. Bruno Manser sendiri lahir di Basel, Switzerland pada tanggal 25 Agustus 1954. Pada saat usia Bruno Manser 19 tahun, Bruno Manser pernah dipenjarakan karena menolak wajib militer yang diwajibkan kepada setiap remaja warga negara asli Switzerland. Setelah dibebaskan dari masa tahanan, Bruno Manser memilih untuk bekerja sebagai penggembala hewan selama kurang lebih 10 tahun. Di balik pekerjaannya sebagai penggembala hewan, Bruno Manser juga mulai menumbuhkan minatnya sebagai penghasil kerajinan tangan dan ilmu pengobatan terapi. Bruno Manser juga mempunyai beberapa keahlian, diantaranya menenun, menghasilkan pakaian sendiri, dan kasurnya sendiri. Selain itu, Bruno Manser juga memiliki kebiasaan yaitu kerap melakukan pendakian pada gunung. Ketika Bruno Manser berusia 30 tahun, dia memilih untuk pergi ke Terengganu, Malaysia, dan tinggal bersama dengan warga sekitar di Terengganu. Pada tahun 1984, ketika sedang mempelajari lebih dalam mengenai hutan yang ada di Malaysia, Bruno Manser diperkenalkan dengan sebuah suku nomaden atau yang lebih dikenal dengan sebutan Penan. Tak cukup sebatas mengenal, Bruno Manser pun menaruh minat yang sangat besar untuk dapat berjumpa secara langsung dengan orang-orang Penan ini dan mau mengenali kehidupan mereka secara lebih dekat. Maka pada tahun yang sama, yaitu 1984, Bruno Manser pun memutuskan untuk terbang ke Sarawak dengan menggunakan visa wisatawan. Setibanya di Sarawak, Bruno Manser dengan berbekal beberapa pengalaman ekspedisi dan keyakinannya memulai usaha pertamanya untuk mengunjungi desa yang dihuni oleh suku Penan secara sendirian. Namun sangat disayangkan, usaha pertama Bruno Manser ini gagal dikarenakan dia jatuh sakit karena memakan tumbuhan yang beracun. Setelah sembuh dari sakit, Bruno Manser pun memulai kembali ekspedisinya dan usaha keduanya ini pun berhasil. Bruno Manser berhasil menemukan suku Penan yang berada di Long Saridan yang terletak di Sungai Limbang. Pada awal kedatangannya, Bruno Manser mencoba mendekati kumpulan orang-orang Penan ini. Namun kedatangannya justru tidak terlalu disukai oleh orang-orang dari suku Penan, dan orang dari suku Penan hanya mengabaikannya begitu saja. Setelah berminggu-minggu hidup bersama orang Penan, secara perlahan orang Penan mulai menerima kehadiran Bruno Manser. Namun kehidupan Bruno Manser bersama orang-orang Penan ini tidaklah mudah, dikarenakan orang Penan hidup bergantung dari hasil hutan dan hasil berburu. Hal ini membuat Bruno Manser perlu belajar bagaimana caranya agar bisa hidup seperti orang Penan. Tak sampai di situ, keadaan pun menjadi semakin sulit karena Bruno Manser tidak memahami bahasa suku Penan dan begitu juga sebaliknya. Namun setelah semakin lama tinggal bersama orang Penan, Bruno Manser mulai merasa senang hidup bersama di kalangan suku Penan ini. Bahkan dia pun sudah mahir berburu, memancing, dan memakai pakaian seperti yang digunakan oleh suku Penan. Karena kepribadian yang sangat baik hati, orang Penan pun mulai senang dengan kehadiran Bruno Manser, sampai-sampai mereka memberikan gelar Bruno Manser sebagai Laki Penan. Tak sampai di situ, ketua suku Penan yaitu Along Sega juga sudah menganggap Bruno Manser seperti keluarganya sendiri. Sepanjang hidup dengan suku Penan, Bruno Manser rajin menulis catatan dalam bukunya tentang apa saja yang dipelajarinya selama bersama orang-orang Penan. Sementara itu, setelah berita tentang Bruno Manser hidup bersama orang Penan diketahui, banyak media yang mulai memberi gelar sebagai Tarzan orang putih dan memberitakannya kemana-mana. Karena hal tersebut, Bruno Manser banyak dikecam dan mengatakannya sebagai orang yang bodoh karena mau memilih hidup seperti orang Penan. Ketika hidup dengan suku Penan ini, Bruno Manser mulai sadar bahwa Penan sangat terganggu dengan aktivitas penebangan hutan yang dilakukan di hutan-hutan Sarawak. Aktivitas penebangan pohon ilegal ini menyebabkan air sungai yang digunakan oleh Penan menjadi tercemar. Tidak sampai di situ, jumlah hewan buruan suku Penan pun menurun akibat habitat yang habis dirusak. Melihat hal itu, Bruno Manser dan Along Sega yang merupakan orang asli Penan mulai mengajarkan orang-orang Penan bagaimana caranya untuk membuat penghalang jalan untuk menghalangi truk-truk kayu yang akan melintas daripada terus merusak hutan mereka. Selain itu, Bruno Manser juga mulai mencari dan menyatukan suku-suku lain di hutan tersebut agar dapat bersama-sama mempertahankan hutan yang menjadi tempat tinggal mereka.
Bruno Manser di sini sudah dianggap seperti ketua yang mengatur segala strategi dan musyawarah antar suku-suku yang berlainan ini. Tindakannya ini tentunya tidak disukai oleh beberapa pihak berkepentingan yang mengatur aktivitas penebangan hutan ilegal ini, sehingga dilakukan sayembara bagi siapa saja yang dapat menangkap Bruno Manser akan diberikan hadiah ratusan ribu ringgit Malaysia. Ironisnya, Bruno Manser ini tidak dapat tinggal lebih lama di Malaysia karena visa wisatawannya sudah berakhir dan jatuh tempo pada tahun 1983. Keputusan berat untuk kembali ke tanah airnya pun terpaksa dibuat dikarenakan ada kabar tentang ibu dan bapaknya yang jatuh sakit. Walaupun sudah pulang ke Switzerland, perjuangan Bruno Manser untuk membantu suku Penan melawan aktivitas penebangan liar ini pun masih belum berakhir. Karena Bruno Manser hampir setiap tahun datang ke Sarawak untuk memberikan bantuan kepada suku tersebut. Dalam hal ini, Bruno Manser juga memiliki kebiasaan yaitu memasuki kawasan-kawasan perbatasan negara secara diam-diam, seperti Brunei dan Kalimantan di Indonesia. Pada tanggal 17 Juli 1991, saat sedang terjadi puncak G7 ke-17, Bruno Manser memanjat naik ke sebuah tiang lampu setinggi 30 kaki. Setelah sampai di puncak, Bruno Manser membuka spanduk yang berisikan pesan tentang keadaan hutan hujan Sarawak. Tujuannya tidak lain hanyalah ingin membuka mata masyarakat untuk mengetahui nasib suku Penan yang dianaktirikan karena kerusakan hutan akibat penebangan liar yang dilakukan secara ilegal oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian pada tahun 1991, Bruno Manser mendirikan Bruno Manser Foundation yang adalah sebuah dana yang dirancangkan untuk membantu memulihkan hutan hujan dan penduduk pribumi yang ada di Sarawak. Bruno Manser mengumpulkan segala dana yayasan ini dari rumahnya di Switzerland. Selain mendapatkan perhatian dari banyak media, perjuangannya itu juga menjadi masalah bagi Ketua Menteri Sarawak waktu itu. Keadaan ini memaksa Ketua Menteri Sarawak waktu itu secara terbuka menyampaikan agar orang luar tidak ikut campur dalam hal-hal yang terjadi di Sarawak. Bruno Manser juga pernah beberapa kali membuat tawaran untuk bekerja sama dengan pihak dalam negeri Sarawak dalam memperjuangkan suku Penan, namun malangnya surat yang dikirimkan tidak pernah mendapatkan balasan. Pada tahun 1999, beliau secara diam-diam telah masuk ke kota Kuching, Malaysia, dan kehadirannya tidak disadari polisi karena telah mencukur kumis dan jenggotnya dan memakai baju sut. Bruno Manser sendiri telah menyewa para penerjun payung untuk mendarat di rumah Taib Mahmud waktu hari raya dan memberikan sebuah kambing mainan sebagai tawaran perdamaian. Akibat tindakannya ini, Bruno Manser dipenjarakan dan dikembalikan ke kampung halamannya di Switzerland. Walau bagaimanapun, tindakannya ini membuat perhatian yang menarik dari berbagai pihak saluran TV ternama, seperti National Geographic yang mulai membuat liputan. Bruno Manser sadar bahwa perjuangannya semakin melemah apabila suku Penan terpaksa menjual tanah mereka kepada pihak penebangan pohon dan pembukaan lahan karena masalah keuangan. Pada tahun 2000, Bruno Manser mencoba untuk masuk ke Sarawak sekali lagi melalui Kalimantan. Tidak ada yang menyangka bahwa inilah terakhir kali Bruno Manser memasuki Sarawak sebelum hilang secara misterius. Pada Februari tahun 2000, Bruno Manser dan Paleo, seorang laki-laki dari suku Penan, telah memulai perjalanan mereka ke Sarawak. Dalam perjalanannya, mereka juga turut ditemani oleh John Queensley yang merupakan setia usaha Bruno Manser Foundation dan sekumpulan kru pengembaraan. Tapi untuk selanjutnya hanya Bruno Manser dan Paleo beserta anak laki-lakinya saja yang meneruskan perjalanan dari Kalimantan menuju Sarawak, yang kira-kira memakan waktu sekitar 2 minggu berjalan kaki dengan mendaki gunung dan menaiki perahu. Bruno Manser terakhir kali dilihat membawa beg galas seberat 30 kg bersama rekannya dari Penan, Paleo dan anak lelakinya. Pada tanggal 25 Mei tahun 2000, mereka menemani Bruno Manser hingga tiba di kaki Bukit Batu Lawi. Bruno Manser kemudian menyatakan niatnya untuk mendaki gunung itu sendiri dan meminta Paleo untuk meninggalkannya di sana. Itulah terakhir kali Bruno Manser dilihat. Bruno Manser Foundation dan sekumpulan orang Penan berusaha mencari Bruno Manser, namun tidak ada yang menemuinya. Ada kemungkinan Bruno Manser jatuh di sisi gunung, tetapi mayatnya dan barang-barangnya tidak dijumpai. Setelah ekspedisi pencarian tidak membuahkan hasil, maka Mahkamah Sivil di Switzerland mengisyaratkan untuk memberhentikan pencarian dan menetapkan Bruno Manser meninggal secara sah pada 10 Maret 2005. Penyebab menghilangnya Bruno Manser di hutan Batu Lawi Borneo sampai sekarang masih menjadi misteri. Dan ada yang mengatakan hilangnya Bruno Manser dilatar belakangi konspirasi politik, tapi tidak ada yang tahu pasti tentang kebenarannya. Kisah nyata perjalanan Bruno Manser ini didokumentasikan dalam sebuah film dokumenter, Laki Penan, dan diadaptasikan dalam sebuah film layar kaca, Paradise War: The Story of Bruno Manser. Pun ke jalan eja. You have to kill us! There's a price on your head. You're wanted dead or alive.